Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online mata kuliah penganggaran EKMA 4570 kelas 212. Rekan-rekan mahasiswa, tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ke-8 kegiatan tutorial online. Jadi kegiatan tutorial online minggu ke-8 ini merupakan kegiatan terakhir ya untuk semester ini di mata kuliah penganggaran. Jadi seperti biasa di minggu ke-8 ini akan ada tugas diskusi. Silakan nanti teman-teman untuk mengerjakan tugas diskusi, kemudian mengupload tugas tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi semakin bagus nilai teman-teman, nantinya tentu akan mendukung untuk semakin baik dari nilai akhir dari kegiatan perkuliahan online ini untuk mata kuliah penganggaran. Jadi selain tugas, jangan lupa juga rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir, kemudian membaca materi di modul penganggaran dari penerbit Universitas Terbuka, kemudian referensi-referensi lain yang masih ada kaitannya dengan materi yang kita akan bahas di minggu ke-8 ini. Silakan teman-teman untuk pelajari. Kemudian RAT dan SAT tentunya teman-teman jadikan acuan untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini. Baik, untuk minggu ke-8 ini kita akan membahas materi mengenai anggaran keuangan dan penganggaran investasi, evaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Nah, sebelum kita bahas kegiatan ini apa saja yang ingin kita capai setelah mengikuti kegiatan tutorial online ini, kita tentunya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan anggaran keuangan dan penganggaran investasi. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar, membaca, bahkan sudah mengetahui bahwa anggaran keuangan itu adalah suatu rencana penerimaan tunai ya teman-teman. Jadi merupakan penerimaan tunai yang bersumber dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi ada 3 sumber yang ada di perusahaan terkait penerimaan dan pengeluaran kas ini. Yang pertama dari kegiatan operasional perusahaan, kemudian yang kedua dari kegiatan pendanaan atau financing, dan yang ketiga dari kegiatan investasi. Ini nanti kita akan bisa jumpai di laporan arus kas. Jadi itu yang merupakan anggaran keuangan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk penganggaran investasi sendiri yaitu merupakan rencana dari perusahaan untuk membeli barang-barang ya. Tentunya barang-barang di sini berupa barang modal ya. Barang modal itu yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan produk bagi perusahaan tersebut, baik di masa mendatang ataupun dalam jangka panjang. Tentunya contohnya di sini adalah seperti membeli dan pembangunan gedung baru, kemudian pembangunan pabrik baru, pembelian mesin, pembelian tanah dan sebagainya, yang tentunya ini bersifat belanja modal ya teman-teman. Jadi nanti kegiatan belanja modal ini akan mendukung rencana ekspansi dari perusahaan tersebut. Nah, itu pengertian dari anggaran keuangan dan penganggaran investasi. Tentunya baik di anggaran keuangan dan penganggaran investasi ini akan dilakukan evaluasi kinerja dari pusat pertanggungjawaban. Jadi evaluasinya terkait bagaimana kegiatan di bagian keuangan dan investasi ini dapat memberikan profit bagi perusahaan. Jadi kinerjanya harus kita evaluasi, jangan sampai di segmen tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, di samping pembahasan tadi, di pertemuan ke-8 ini kita juga ingin mengetahui ya teman-teman. Jadi setelah kegiatan ini selesai kita lakukan, diharapkan nanti mahasiswa mampu membedakan antara anggaran keuangan dan anggaran operasional ya. Kemudian yang kedua, menyusun anggaran keuangan secara umum, kemudian menyusun anggaran kas, kemudian tujuan berikutnya menyusun anggaran neraca, kemudian menyusun anggaran laporan arus kas, melakukan penganggaran kapital dengan menggunakan metode net present value atau NPV, kemudian internal rate of return atau IRR, payback period, dan discounted payback
period. Itu yang akan kita gunakan untuk menilai evaluasi kinerja dari pusat pertanggungjawaban. Jadi kita lihat dari nilai net present value-nya, kemudian dari IRR-nya, dari payback period, dan dari discounted payback period. Ya seperti itu. Kemudian kita juga nanti bisa menilai kinerja dari pusat investasi tersebut dari kinerja return on investment atau ROI, dan mengurainya lebih terinci serta menilai kinerja dari ekonomi value added atau EVA dari kegiatan tersebut. Kemudian kita juga diharapkan mampu melakukan analisis kinerja terhadap setiap tipe pertanggungjawaban dari perspektif non keuangan, kemudian memahami beberapa indikator untuk perspektif non keuangan untuk departemen pemasaran, pusat laba, dan pusat investasi, serta menjelaskan hubungan antara pengukuran non keuangan dan pengukuran keuangan. Jadi itu yang kita bahas di minggu yang ke-8 ini. Silakan teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dibaca modulnya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengerjakan tugas diskusi maupun tugas-tugas tutorial 1, 2, dan 3, sehingga nanti nilai teman-teman maksimal untuk mata kuliah ini. Harapan kita bersama teman-teman semuanya lulus dan mendapatkan nilai bagus ya untuk mata kuliah ini. Jadi sampai di sini untuk video sapaan dari saya untuk mata kuliah penganggaran. Saya mohon maaf apabila dalam 8 kali pertemuan ini ada perkataan yang salah ataupun yang menyinggung perasaan dari teman-teman, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tetap semangat dan kita berjumpa di semester berikutnya di mata kuliah yang lain. Jadi terima kasih, sampai ketemu dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.